Perkenalkan, nama saya Tania Aulia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 20821146 dari kelas Ilmu Komunikasi 5. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada ibu dosen yaitu Ibu Fitri Anissa Rahma yang telah membimbing kami selama perkuliahan di kelas dasar manajemen ini. Ilmu manajemen perlu dipahami dengan baik karena dapat membantu kita untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Selain itu, mempelajari ilmu manajemen dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dan teliti. Kita juga mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis permasalahan yang kita hadapi atau problem solving. Dengan begitu, ilmu manajemen sangat penting untuk kita pahami dengan baik karena akan berguna di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja nantinya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling atau biasa disingkat dengan POAC perlu kita kuasai dengan baik karena bisa bermanfaat dan berpengaruh positif dalam kehidupan kita ke depannya. Kita bisa memanajemen diri sendiri, misalnya kita jadi mempunyai kemampuan sebagai seorang individu yang bisa mempersiapkan segala perencanaan dengan baik, mengatur detail susunan kegiatan yang akan kita lakukan, melaksanakan aksi yang tepat dan sesuai dengan perencanaan yang kita tetapkan, lalu mengontrol setiap kegiatan yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali untuk langkah-langkah kita ke depannya dalam mencapai suatu tujuan atau target yang diinginkan. Sebelumnya, saya tidak terlalu paham mengenai konsep-konsep dasar manajemen itu seperti apa. Tetapi setelah adanya penjelasan materi dari ibu dosen, saya jadi cukup memahami tentang konsep-konsep dasar manajemen. Saya jadi lebih paham bagaimana untuk mengelola sesuatu dengan baik dan terencana, serta bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mempelajari tentang pengertian manajemen sendiri secara umum, yaitu manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakannya, baik secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya ada fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau commanding, pengoordinasian atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Lalu ada 6 unsur manajemen, yaitu manusia, uang, bahan-bahan, cara pelaksanaan, pasar, dan mesin. Lalu ada manajemen organisasi, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam suatu kelompok yang mana setiap orangnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Saya mempelajarinya saat ada tugas kelompok, yaitu membuat sebuah proposal. Selain itu, masih ada lagi yang saya pelajari di kelas ini seperti manajemen komunikasi, kompetensi dalam komunikasi, manajemen media, dan lainnya. Apa manajerial yang sudah saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, manajemen waktu. Saya mencoba untuk memanajemen waktu dengan baik supaya bisa menjadi lebih produktif. Pertama, saya akan membuat deretan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan mengurutkan mana yang paling penting dan mana yang kurang penting untuk dilakukan. Saya juga berusaha untuk tidak menunda kegiatan yang akan saya lakukan dan fokus dengan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, mengatur stres. Saya akan berusaha untuk menolak setiap situasi yang bisa mendatangkan stres dengan menghindari jika ada kesalahan pada diri saya yang dimana sebagian akan membuat stres. Dan cara saya mengatasinya yaitu selalu berpikir tenang dan positif. Yang ketiga, problem solving. Saya mulai berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan mengubah pola pikir, yaitu melihat masalah tersebut secara positif dengan menganggapnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Saya juga berusaha untuk fokus pada solusinya bukan masalahnya. Selain itu, kadang saya melihat bagaimana strategi orang lain dalam menyelesaikan masalahnya sehingga bisa menjadi inspirasi atau informasi untuk saya sendiri. Karena saya berasal dari jurusan ilmu komunikasi, saya akan mengambil jenjang karir yang relevan dengan jurusan saya tersebut. Dalam 5-10 tahun ke depan, saya akan berada di posisi karir seperti di bidang pekerjaan, contohnya public relation atau humas. Selanjutnya, saya akan mengembangkan diri dan potensi saya di salah satu perusahaan besar di Indonesia, seperti Google, PT Shopee International Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan lain-lain. Karena saya tertarik untuk mendalami bidang pekerjaan sebagai public relation yang dimana salah satu tugasnya yaitu membangun relasi yang baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Jadi untuk bisa mewujudkan karir yang saya inginkan nantinya, saya berusaha mengasah kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan baik yang dimulai dari orang-orang sekitar saya.
Selain kemampuan berkomunikasi, saya juga mengasah keterampilan menulis, sehingga saya bisa menyampaikan informasi dengan baik, tidak hanya secara lisan, tapi juga tulisan. Selain itu, saya mencoba untuk bisa kreatif, yaitu memiliki wawasan luas, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan sesuatu yang akan dilakukan. Misalnya, memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengetahui media yang akan sejalan dengan karir saya nantinya, mulai dari karakteristik, jenis-jenis media sosial, dan waktu yang tepat untuk melakukan publikasi konten supaya nantinya bisa menjadi generasi yang baik dengan media. Setelah mempelajari ilmu dasar manajemen di kelas ini, saya menyadari betapa pentingnya manajemen itu. Bagaimana untuk bisa memanajemen sesuatu dengan baik seperti memanajemen waktu, memanajemen uang, memanajemen diri sendiri, dan lain-lain. Dari penjelasan materi yang Ibu dosen sampaikan, serta dengan adanya tugas atau kuis dan presentasi ataupun diskusi bersama teman-teman lainnya, saya jadi bisa lebih berpikir kritis, lebih memahami tentang ilmu dasar manajemen ini dan melatih kemampuan saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan belajar untuk manajemen diri saya dengan baik, jadi saya akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sangat menghargai waktu dan melaksanakan semua aktivitas sesuai yang sudah direncanakan. Karena jika sudah terbiasa nantinya, saya akan mampu mengendalikan diri dengan baik, mengelola waktu dengan efektif, menjadi lebih dewasa, baik itu pola pikir, sikap, dan tingkah laku, serta memiliki strategi yang lebih baik pula ke depannya. Dengan membiasakan manajemen diri secara tepat, saya berharap akan bisa merasakan manfaat positif di setiap aktivitas yang saya lakukan, kelancaran di setiap urusan, dan kemudahan dalam mencapai tujuan atau target yang saya inginkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.